Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali kita di dalam ibadah persekutuan doa Immanuel Smart Friend bersama dengan persekutuan doa Moria. Saya berharap bahwa kita semua dalam kondisi yang baik, bahkan sangat baik, karena Tuhan Yesus beserta kita, amin. Tapi kalau mungkin hari ini dalam kondisi tidak prima, ya nggak apa-apa, kita harus tetap bersyukur karena dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu kebaikan yang kita akan terima pada hari ini jangan mau terima sendirian. Ajak keluarga yang lain, ajak anak dan juga saudara-saudara ya kalau misalnya ada di sekeliling Bapak Ibu Saudara, supaya hal baik ini, berkat Tuhan ini yang akan kita terima itu bisa diterima juga sama keluarga kita. Oleh sebab itu untuk memulai ibadah kita, dan saya juga udah merasakan bahwa Bapak Ibu Saudara udah gak sabar untuk memulai ibadah kita. Nah, kita mau awali dulu dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat siang. Kami bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah putus Tuhan dalam kehidupan kami. Janji-Mu Tuhan Yesus bahwa Engkau akan menyertai kami Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan, itu terbukti Bapa. Pada hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kesempatan pada hari ini Tuhan, mau pakai itu untuk beribadah, bersekutu dengan-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hadirlah hadirat-Mu ya Roh Kudus, menjamah setiap kami, sehingga lewat ibadah ini kami bisa mendapatkan kekuatan baru, semangat baru, jawaban dari setiap persoalan-persoalan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa, beracara dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran dosa kami, agar ibadah ini boleh layak, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap untuk beribadah pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan saya, mari kita katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita mau menaikkan sebuah pujian bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan untuk kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Benar Bapak Ibu Saudara bahwa kasih Tuhan itu selamanya untuk diri kita, untuk kehidupan kita. Amin. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahannya, Bapak Ibu Saudara bisa langsung cek aja nomor rekening yang sudah terlampir di setiap grup persekutuan doa masing-masing. Dan saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tundukkan kepala kita mau sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh hikmat. Karena hanya dengan firman Tuhan kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan untuk melewati hari-hari ke depan Bapak Ibu Saudara. Karena ada pengharapan, ada kepastian di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu pastikan hati kita bagaikan tanah yang subur, sehingga setiap benih firman Tuhan yang akan ditabur boleh bertumbuh dengan kuat dan menghasilkan buah yang baik. Haleluya Tuhan Yesus. Dan bersama dengan saya kita mengangkat pujian ini.
Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sekali lagi kita mau katakan, ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggal, tak sekalipun kau tak sekalipun ya Tuhan, tak sekalipun kau tinggalkan
sekalipun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan, berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali di waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk kita terus bersekutu di dalam kebenaran firman Tuhan, agar iman kita semakin kuat, iman kita semakin murni, iman kita semakin tahan uji. Puji Tuhan, saya bersyukur kalau hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di dalam PD Immanuel Smart Friend dan PD Moria Sinarmas. Saya senang sekali bahwa Tuhan memberikan kita berkesempatan lagi untuk kita sama-sama menikmati berkat daripada firman Tuhan. Nah, sebelum saya akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima malam hari ini, saya rindu untuk mengajak setiap kita untuk sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan lewat lagu yang sebentar kita akan nyanyikan sama-sama. Dan kita percaya lewat lagu ini kita mendapat berkat khusus daripada firman Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa, menyiapkan hati kita, menyiapkan yang terbaik untuk kita menerima berkat daripada firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersatu hati, kami rindu bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Oleh hanya karena kebenaran firman-Mu lah yang pasti akan semakin memerdekakan kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, kami sedang hidup di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah zaman yang semakin sulit, bahkan semakin menguji iman kami Tuhan. Tapi kami tidak takut, karena kami percaya ada Allah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Saat ini kami rindu mengalami persekutuan pribadi bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini kita akan sama-sama men-sharingkan firman Tuhan, menikmati berkat daripada firman Tuhan yang semakin mengubahkan kehidupan kita, semakin berkenan berjalan bersama dengan Tuhan. Baik, jika Bapak, Ibu, Saudara di rumah yang sedang melihat, menonton tayangan ini, jika tidak keberatan, marilah saya ajak untuk kita mengambil Alkitab kita, karena ada ayat-ayat yang sangat luar biasa yang akan kita baca, kita renungkan, dan kita akan melihat rahasianya. Puji Tuhan. Yang pertama, ayat yang tentunya tidak asing bagi setiap kita, ayat yang tertulis ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus terangkat ke surga, bahwa saat itu ada pesan yang sangat luar biasa yang terkenal dengan istilah amanat agung. Saya akan ajak setiap kita untuk membacanya dalam kitab Matius. Saya akan melihat ayat ini menuliskan hal-hal yang sangat luar biasa. Matius 28 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat setiap kita. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kitab ini ditulis dan ditutup dengan sebuah pernyataan iman bahwa ada penyertaan Allah sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Kemudian kita akan melihat kitab terakhir, pasal terakhir, dan juga ayat yang terakhir. Mari kita buka dalam Wahyu, pasal yang paling terakhir. Kita akan melihat pesan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan yang perlu kita renungkan sama-sama. Wahyu 22 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Ada kesamaan dengan ayat yang sebelumnya yang tadi kita sudah bacakan. Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kuncinya sama, yaitu penyertaan. Siapa yang disertai? Kita, umatnya, kita, orang-orang percaya. Siapa yang menyertai? Dia, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus namanya. Inilah janji yang diberikan buat setiap kita, anak-anak Tuhan. Baik, dua ayat itu menjadi pembuka untuk kita renungkan sama-sama. Dan kemudian saya rindu mengajak setiap kita untuk melihat dalam ayat 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21. 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21. Saya akan membacakannya mulai dari ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara bisa memperhatikan ayat firman Tuhan ini berkata, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Puji nama Tuhan. Ayat ini ditutup dengan pernyataan yang sama dengan dua ayat yang sebelumnya kita baca, yaitu kita disertai oleh Tuhan, kita disertai oleh Yang Maha Kuasa, kita disertai oleh kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu saat ini sharing khotbah firman Tuhan, jika saya boleh memberikan judul, saya ingin memberikan judul dalam satu kata, yaitu ngopi. Apa artinya ngopi? Saya menyingkatnya dan saya menjabarkan artinya dengan istilah ngobrolin penyertaan ilahi. Jadi kalau ada istilah ngopi, kita ingat yang kita obrolin adalah apa?
Katakan haleluya. Dimanapun kita berada, kita rindu semakin memiliki obrolan-obrolan yang ilahi. Puji nama Tuhan. Dan di dalam ayat ini kita akan melihat ada firman Tuhan, arahan, peringatan buat setiap kita bahwa ternyata untuk memiliki obrolan-obrolan seputar penyertaan ilahi, ternyata ada tantangannya. Apa tantangannya? Ayat yang ke-20 dijelaskan. Yang pertama tantangannya itu adalah omongan yang kosong. Telah ditulis, hindarilah omongan yang kosong. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjabarkan lebih dalam apa artinya omongan yang kosong. Zaman sekarang omongan itu bisa terjadi dari dua sisi. Yang pertama, obrolan atau omongan secara offline, artinya kita bertemu langsung dengan orang lain atau kelompok tertentu. Atau yang kedua, obrolan atau omongan secara online. Baik kita bertemu, kita bercakap-cakap lewat online secara pribadi maupun dengan grup-grup atau kelompok-kelompok tertentu. Firman Tuhan memperingatkan setiap kita bahwa hindarilah omongan yang kosong. Apa maksudnya omongan yang kosong? Omongan yang kosong adalah omongan, obrolan, percakapan, pendapat, sudut pandang, ngobrol-ngobrol apapun bentuknya yang sebetulnya tidak ada kualitasnya. Artinya kosong, tidak berbobot, tidak ada isinya, itu kosong. Bagaimana contohnya yang dapat kita pikirkan bersama yang seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam lingkungan, bahkan dalam pergaulan? Kalau boleh saya memberikan contoh, omongan yang kosong itu bisa berupa omongan-omongan seputar gosip, seputar fitnah, seputar keburukan, kejelekan orang lain, seputar kebenaran diri sendiri, seputar hal-hal yang kosong. Tuhan tolong setiap kita agar kita benar-benar berkemenangan dari perilaku dan gaya hidup yang memiliki omongan atau obrolan-obrolan yang kosong, baik secara offline maupun secara online. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk kita semakin bebas dan merdeka. Kita tidak lagi terjebak dalam omongan-omongan yang kosong. Tapi marilah kita mulai membangun omongan atau obrolan seputar penyertaan ilahi. Haleluya. Dan tantangan yang kedua adalah hindarilah hal-hal yang tidak suci. Nah, ini ditulis di dalam firman Tuhan. Yang kedua, hal-hal yang tidak suci, hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang tidak mulia, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Hindarilah obrolan atau omongan yang seperti itu. Bukankah seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, kita seringkali terjebak dalam obrolan, japri, ataupun grup, tapi itu semua sebenarnya tidak suci, tidak mendatangkan perkenanan Tuhan, tidak mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena masuk dalam kategori yang tidak suci. Firman Tuhan ingatkan, hindarilah hal ini. Baiklah kita mengerti dan kita membuka hati kita serta meyakinkan bahwa hidup saya perlu mengalami pertobatan yang sejati. Saya mau berkemenangan daripada omongan yang kosong, omongan yang tidak suci. Itu firman Tuhan ingatkan buat setiap kita. Karena kalau kita mengembangkan obrolan atau omongan yang demikian, kita akan tidak punya waktu untuk membicarakan penyertaan Tuhan. Kita akan mengalami jebakan yang sangat membuat kita semakin hidupnya tidak berguna, tidak berdampak, bahkan tidak berfaedah. Yang ketiga, apa yang firman Tuhan katakan untuk kita ingat sama-sama, yaitu hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Yang ketiga, dan pertentangan yang berasal
dari apa yang disebut pengetahuan. Nah, ini dia. Seringkali sesama anak-anak Tuhan, sesama keluarga jasmani maupun keluarga rohani, seringkali ada pertentangan-pertentangan yang berasal dari pengetahuan, dan itu membuat tali persaudaraan menjadi retak, bahkan menjadi renggang. Dan kalau kita pernah ada dan terjebak dalam hal itu, marilah kita memiliki hati yang penuh dengan pertobatan saat ini. Firman Tuhan berkata, hindarilah segala bentuk pertentangan-pertentangan yang semuanya itu berasal dari pengetahuan yang kadang kita banggakan, yang kadang kita megahkan, tapi itu sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketiga hal ini menjadi tantangan kalau kita mau melakukan firman Tuhan, yaitu ngopi. Masih ingat Bapak Ibu Saudara apa arti ngopi? Yaitu ngobrolin penyertaan ilahi. Kalau kita mau menghidupi omongan seputar penyertaan ilahi, kita akan dibawa oleh Tuhan mengalami kemenangan dari ketiga hal yang ditulis untuk kita hindari. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan saat ini saya rindu, saya ingin memberikan beberapa contoh pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab, di mana mereka mengalami hal-hal yang tidak mudah, mengalami hal-hal yang sulit, sebuah proses yang betul-betul mendatangkan kesesakan, tapi mereka fokus kepada penyertaan Tuhan. Mereka fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Mereka fokus kepada pembelaan yang Tuhan adakan buat kehidupan mereka. Dan Alkitab telah mencatat dan kita bisa membacanya, merenungkannya sampai hari ini. Bukankah ini berkat yang Tuhan berikan buat setiap kita? Saya akan menceritakan beberapa pahlawan iman yang telah mengalami perkara yang luar biasa, yang perlu kita aminkan bahwa pengalaman mereka pun kita pasti juga akan alami, yaitu pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang kita alami di tengah-tengah proses dan kesesakan, di tengah kesulitan, di tengah tantangan yang begitu mengguncang hidup kita, tapi kita melihat ada penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Yang pertama, siapa yang masih ingat sebuah pahlawan iman yang oleh karena ketaatannya, kecintaannya kepada Tuhan, dia diberikan hukuman, yaitu dia dimasukkan ke gua singa. Nah, betul. Bapak, Ibu, Saudara pasti mengingat dengan cepat siapa nama pahlawan iman ini. Pahlawan iman ini bernama Daniel. Haleluya. Firman Tuhan berkata di dalam Alkitab, Daniel hendak dilihat kesalahannya. Daniel hendak ditemukan kesalahannya, tapi mereka tidak bisa menemukan kesalahan Daniel dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, mereka membuat sebuah rencana. Mereka ingin menjebloskan Daniel, mereka ingin menjebak Daniel, mereka ingin membuat Daniel merasa tidak berkemenangan karena mereka ingin menjebloskan Daniel ke dalam gua singa. Secara fakta, kenyataannya Daniel dijebloskan ke dalam gua singa. Sebuah gua di mana banyak sekali singa-singa yang kelaparan, yang siap memakan dan menerkam dengan cepat seorang Daniel. Sungguh menakutkan tantangan ini, sungguh menakutkan ancaman ini. Tapi Daniel tidak takut. Secara fakta, ada gua singa yang telah menunggu dia. Tapi secara penyertaan Allah, secara penyertaan ilahi, kita lihat Daniel tetap mengalami kehidupan dan keadaannya baik-baik saja. Di dalam gua itu, Daniel seolah bersahabat dengan singa-singa lapar itu. Ada penyertaan Tuhan. Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa. Tuhan berkarya di dalam gua singa tersebut. Kenapa? Karena Daniel adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup berdasarkan iman. Haleluya.
Bukankah ini menjadi sebuah pelajaran bagi setiap kita? Apapun situasi, apapun kondisinya kita lihat penyertaan Tuhan yang kita alami, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita terima dengan iman. Mari saya mengajak untuk setiap kita kembali fokus apapun faktanya yang sedang kita hadapi, yang sedang kita jalani. Lihat penyertaan Tuhan. Yang kedua, teman-temannya Daniel, 3 orang yang tentu saja kita kenal, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Singkat cerita, raja menyuruh mereka bertiga dalam kesempatan yang kedua untuk menyembah patung yang telah raja buat. Tapi mereka tetap tidak lakukan. Kenapa? Mereka berkata, kalau boleh saya simpulkan dengan bahasa anak gaul, bahasa kekinian ya, mereka bertiga berkata, tidak mengapa ada ancaman dari raja, tidak mengapa ada hukuman dari raja. Allah yang kami sembah sanggup menolong kami. Tapi jikalau Allah yang kami sembah tidak menolong kami, tidak mengapa, kami tidak akan pernah menyembah patung yang raja buat. Wow, pernyataan ketiga orang ini, pernyataan ketiga orang benar, orang yang berjalan dalam iman ini membuat raja jadi marah. Raja bereaksi, kemudian menyuruh tentaranya untuk memanaskan dapur api 7 kali lipat. Wow, luar biasa. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam dapur api, dan lihatlah apa yang terjadi. Ada penyertaan ilahi. Kemudian pemerintah bingung. Mereka berkata, bukannya tadi ada 3 orang yang kita masukkan ke dalam dapur api, tapi kenapa kelihatannya ada 4 orang? Siapa pribadi yang keempat itu? Itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah raja di atas segala raja. Secara fakta apa? Ada dapur api, tapi secara penyertaan ilahi ada penjagaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mereka keluar dari dapur api, tubuhnya masih utuh, mereka masih hidup, bahkan bau bakaran pun tidak menempel di ujung rambut mereka. Siapa yang melakukan itu kalau bukan Allah yang dahsyat, Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya. Berapa banyak kita terjebak, kita fokusnya kepada fakta, kita fokusnya kepada keadaan, kita fokusnya kepada situasi, kita fokusnya kepada kondisi, kita fokusnya kepada apa kata orang, kita fokusnya kepada apa pendapat orang. Kalau boleh saya tambahkan edisi online, edisi sosmed, kita fokusnya kepada komentar-komentar orang. Berapa yang kasih like, berapa yang kasih love, siapa yang udah lihat, itu menjadi fokus kita. Nah, sekarang marilah kita bertobat sama-sama untuk kita fokus kepada penyertaan ilahi saja. Haleluya. Yang ketiga, ada pahlawan iman yang kisahnya sangat luar biasa, menantang tapi dia berkemenangan bersama dengan Allah. Orang ini adalah orang yang kaya, sangat kaya. Namun Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Tuhan izinkan segala kekayaannya itu musnah dalam waktu yang sangat singkat. Dan Tuhan juga izinkan anak-anaknya itu mati. Tuhan izinkan penderitaan dalam durasi yang sangat singkat. Siapa namanya? Namanya adalah Ayub. Saya bersyukur ada kitab Ayub mengingatkan setiap kita bahwa apapun proses, kondisi, fakta yang terjadi, lihatlah penyertaan Allah. Ayub berkata, ketika dia sudah mengalami semuanya itu, dia berkata dengan lantang, dengan iman, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub masih bisa memuji Tuhan dalam keadaan yang tidak gampang untuk dia lewati. Ayub tetap bisa fokus kepada penyertaan ilahi walaupun dia menghadapi kenyataan yang sangat menyakitkan dia. Ayub mengalami sakit penyakit, tubuhnya, sekujurnya mengalami gatal-gatal. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tidak menggaruk pakai jari, dia tidak menggaruk pakai sisir.
tapi dia menggaruk pakai potongan-potongan beling. Kenapa? Saking gatalnya, saking luar biasa ini, menyiksa sekali. Tetapi Ayub tetap bisa memuji Tuhan. Wow, ini perlu kita teladani, bahwa bukankah kita sekarang ada di dalam tahun atau zaman yang semakin sulit, semakin sukar, semakin menguji iman percaya kita. Apapun yang terjadi, mari kita fokus kepada penyertaan Allah. Jangan fokus kepada faktanya, tapi fokus kepada apa yang Allah buat. Haleluya, puji Tuhan. Ternyata Allah berbuat sesuatu yang luar biasa dalam hidup Ayub. Ayub sedang dipersiapkan untuk menerima double blessing. Oh, haleluya. Ayub dicatat di akhir hidupnya, dia menerima kembali apa yang dulu dia pernah kehilangan, bahkan 2 kali lipat. Kenapa? Karena Allah melihat hatinya siap. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan, apapun yang menjadi proses, apapun yang menjadi ujian, apapun yang menjadi tantangan kehidupan hari-hari ini, fokuslah pada penyertaan Allah. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita menerima berkat-berkat rohani yang luar biasa. Jangan hanya fokus kepada berkat jasmani, karena apapun yang jasmani itu sementara. Tuhan bisa berikan, ya Tuhan bisa berikan, tapi lebih daripada itu ada berkat rohani, berkat yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, berkat yang lebih kekal, berkat yang ilahi, berkat yang sudah Tuhan berikan, siapkan untuk setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya, amin. Kemudian siapa lagi, Bapak Ibu Saudara? Seorang pahlawan iman, ya, di mana dia sering kali dipenjara karena dia sering menginjil, karena dia sering menyatakan tentang kebenaran firman Tuhan. Namanya adalah Paulus. Pada kenyataannya, pada faktanya, dia dipenjara, dia mengalami siksaan, dia mengalami kesesakan, dia mengalami penderitaan. Tapi selama Paulus dipenjara, mujizat banyak terjadi. Inilah penyertaan Sang Ilahi. Oh, haleluya. Inilah penyertaan Allah yang dahsyat. Inilah penyertaan Tuhan yang kita sembah. Faktanya penjara, tapi penyertaan ilahinya, mujizat terjadi. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan pahlawan iman yang terakhir yang saya ingin ceritakan pada saat ini adalah seorang rasul yang dia hendak dibunuh berkali-kali, tapi dia tidak mati-mati. Kemudian dia dibuang ke sebuah pulau dengan harapan mudah-mudahan dia mati di sana. Namanya adalah Yohanes. Dibuang ke pulau Patmos. Bukan pulau yang sangat mewah, bukan pulau yang betul-betul banyak penghuni, bukan, tapi pulau yang sangat terpencil, pulau yang betul-betul menjebak dia, agar dengan niatan orang-orang yang mengirim Yohanes ke sana, semoga dia mati di sana, semoga dia betul-betul terkapar di sana, semoga dia betul-betul hilang di sana. Itulah harapan orang-orang yang mengirim Yohanes. Kalau saudara, bapak, ibu, dan saya dikirim ke Pulau Patmos, wow, pasti itu adalah edisi yang sangat menderita sekali. Tapi apa yang terjadi? Kenyataannya adalah Pulau Patmos, tetapi yang terjadi banyak sekali penyertaan ilahi. Yohanes mengalami perjumpaan ilahi. Yohanes mengalami banyak pertemuan ilahi, penglihatan-penglihatan, sehingga ada tulisan kitab Wahyu yang dapat kita lihat, baca, renungkan sampai hari ini. Bukankah ini adalah hari-hari penggenapan dari kitab Wahyu? Karena kita percaya kedatangan kepala gereja Yesus Kristus Tuhan dalam durasi yang semakin singkat ini akan terjadi. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai gereja Tuhan terus-menerus mempersiapkan diri kita, terus berdiri dalam iman yang sejati, terus berdiri di dalam kebenaran yang ilahi, karena kita percaya janji Tuhan adalah pasti. Haleluya. Secara fakta, sekali lagi, Yohanes ada di Pulau Patmos. Secara fakta
fakta dia sedang ingin dibunuh. Tapi secara penyertaan ilahi kita melihat banyak mujizat. Kitab Wahyu menuliskan semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita merenungkan apa yang menjadi fakta-fakta yang Bapak, Ibu, Saudara sedang lihat, sedang dengar, sedang alami, sedang jalani hari ini. Tapi tetap percaya pada janji Tuhan, tapi tetap teguh berpegang dengan firman Tuhan. Lihatlah penyertaan ilahi, dengarlah ada penyertaan yang besar, nikmatilah penyertaannya yang luar biasa. Itulah yang perlu terus kita obrolin. Kepada siapa? Kepada keluarga kita. Suami sering-seringlah ngobrol kepada istri bahwa banyak penyertaan ilahi yang ajaib yang Tuhan izinkan terjadi. Dalam hal apa? Dalam hal pekerjaan, dalam hal usaha, dalam hal bisnis, dalam hal apapun, ada banyak penyertaan ilahi. Para istri, baiklah kita sering-sering ngobrol kepada suami-suami kita bahwa ada banyak penyertaan ilahi yang kita alami. Secara fakta ada kesulitan keuangan, secara fakta ada perjuangan ekonomi, tetapi banyak penyertaan ilahi yang dialami oleh hati kita. Puji Tuhan. Kita sebagai anak, kita sebagai benar-benar mungkin kakak atau adik, baiklah kita sering-sering ngobrol tentang penyertaan ilahi. Kenapa? Karena mengobrolkan atau mengomongin penyertaan ilahi itu yang paling penting. Haleluya, puji Tuhan. Saya rindu setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini, kita punya paradigma yang baru, kita punya sudut pandang yang baru, yaitu apapun boleh terjadi, tapi saya mau fokus kepada penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak mau terjebak ngobrolin atau ngomongin hal-hal yang kosong, hal-hal yang tidak suci, pertentangan-pertentangan yang berasal dari pengetahuan. Saya tidak mau terjebak, tapi hanya saya ingin rindukan hati saya mengobrol, ngomongin, sharing tentang penyertaan Tuhan yang saya alami. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya rindu berdoa buat setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Apapun yang terjadi, tetaplah percaya kita punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup bekerja secara dahsyat dan ajaib. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Kita satukan hati kita serahkan hidup kita mau melihat penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami sudah bersekutu dalam firman Tuhan. Kami belajar dari Daniel Tuhan, kami belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego, kami belajar dari Ayub Tuhan, kami belajar dari Paulus, kami pun belajar dari Yohanes, kami belajar dari banyak pahlawan-pahlawan iman Tuhan. Mereka menghadapi fakta yang tidak mudah, mereka menghadapi kenyataan yang sulit, mereka menghadapi tantangan yang tidak mudah Tuhan, tapi mereka mengalami penyertaan ilahi, mereka mengalami penyertaan kasih karunia Allah yang luar biasa, dan mereka senang untuk memproklamasikan itu Tuhan, sehingga kitab-kitab mereka kami dapat baca sampai hari ini dan memberkati serta menguatkan setiap kami. Oleh sebab itu hamba-Mu ingin berdoa untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mendengar, yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan ini. Apapun keadaan, apapun situasi, apapun kondisi yang sedang dihadapi, Tuhan, ada kasih karunia-Mu, ada kekuatan daripada-Mu Tuhan, ada kemampuan yang Kau berikan untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara terus bisa melihat penyertaan ilahi, terus
terus bisa mendengar penyertaan ilahi, terus bisa merasakan ada penyertaan ilahi. Apapun keadaannya Tuhan, apapun tantangan kehidupan yang sedang dihadapi Tuhan, mereka bisa tetap melihat bahwa Allah yang mereka sembah jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih sempurna, jauh lebih dari apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, yang akan pastinya memerdekakan kehidupan setiap kami. Tuhan memberkati setiap bapak, ibu, saudara Tuhan yang sudah mendengar, yang sudah menerima dengan hati yang rindu, hati yang haus kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Memberkati PD Immanuel Smart Friend, memberkati PD Moria Sinar Mas Tuhan. Lewat PD ini Tuhan, maka setiap kami akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.